Benarkah kalau video pembelajaran kita tidak sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran maka akan langsung tidak lulus? Ataukah tidak sesuai dengan durasi yang ditentukan maka langsung tidak lulus? Ataukah kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan instruksi maka langsung otomatis tidak lulus? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini saya akan membahas terkait UKIN atau uji kinerja di UKPPG. Nah, jadi banyak teman-teman saya dan juga para viewer yang komentar di kolom komentar, mereka itu sharing ya. Jadi mereka juga sering nonton beberapa video dari konten kreator yang lain yang mengatakan kalau ada hal yang membuat mereka tidak lulus, yaitu salah satunya adalah ketika videonya tidak memenuhi langkah-langkah pembelajaran yang sudah dituliskan dalam RPP, kemudian video mereka tidak sesuai instruksi, kemudian video mereka tidak sesuai dengan durasi yang diinginkan, maka mereka pasti langsung auto tidak lulus. Apakah benar seperti itu? Nah, di sini saya ingin membahasnya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami dan juga teman-teman yang pada saat itu juga saya dampingi untuk prosesnya. Jadi kawan-kawan, ujian di UKPPG itu khususnya di UKIN tidak se ekstrim itu ya kawan-kawan. Jadi tidak semerta-merta kalau teman-teman sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemudian ada yang kelupaan nggak dilaksanakan, misalnya cek kehadiran lupa, doa awal pembukaan lupa, atau mungkin langkah-langkahnya adalah kelupaan gitu, langsung tiba-tiba nggak lulus gitu ya, nggak se ekstrim itulah kawan-kawan. Jadi karena saya pribadi juga pernah mendampingi teman-teman saya dan mereka ada yang terlewati beberapa langkah-langkahnya dan mereka lulus-lulus aja gitu. Jadi yang jelas, yang disampaikan para konten kreator yang lain terkait misalnya ketika membuat video pembelajaran harus mencakup beberapa langkah-langkah seperti ini, kemudian begini dan begitu. Saya pikir itu adalah hal-hal yang membuat video teman-teman atau UKIN teman-teman mendapatkan nilai maksimal. Jadi kalau teman-teman pengen dapat nilai maksimal, ya silakan harus terpenuhi semuanya. Mulai dari kegiatan awal harus ada komponen apa sampai akhir. Nah, kalau misalnya ada salah satu atau salah dua dari langkah-langkah kegiatan yang dilakukan, ada yang kelupaan, ya nggak langsung ekstrim tidak lulus gitu, enggak lah. Bagi saya, kalau misalnya ada kelupaan, ya teman-teman nanti hanya tidak bisa mendapatkan nilai maksimal, tapi tetap dinilai. Entah nilainya nanti di angka pres KKM mungkin 70 atau mungkin 75 atau 80, ya kita nggak ada yang tahu. Yang jelas kalau teman-teman sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan, instruksi yang ditentukan, ya pasti nilainya di atas 90. Tapi kalau semisal tidak sesuai, ya mungkin tidak akan dapat nilai di atas 90, tapi kan tetap di atas nilai rata-rata minimal yang diharapkan gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi, misalnya banyak sekali yang komen di kolom komentar saya yang dia itu sudah lelah tek berkali-kali dan pada akhirnya tetap aja durasinya nggak sesuai yang diharapkan. Ada yang bilang durasinya masih kurang, ada yang lebih gitu. Dan saya jawab ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Karena 2 jam pertemuan itu kan relatif. Setiap sekolah, setiap jenjang itu beda-beda. Artinya memang dari kampus tidak ada ketentuan. Jadi silakan mengajar dalam kurasi waktu 2 jam. Durasi waktu 2 jam pertemuan maksudnya ya. Nah, itu nanti silakan misal 70 menit ya 70 menit, 80 menit ya 80 menit. Dan itu pun juga kalau misalnya ada kurang-kurangnya juga bagi saya nggak masalah. Mungkin akan berimbas di nilai aja, bukan di kelulusan ya. Jadi hanya berimbas di nilai. Yang kalau teman-teman melaksanakan sesuai instruksi mungkin akan di poin itu, poin durasi akan dinilai maksimal. Tapi ketika tidak sesuai durasi ya, poinnya nanti ya tinggal turun aja gitu loh. Dari poin yang misalnya katakanlah maksimal itu adalah poinnya 4, ya nanti mungkin jatuhnya di angka 3. Tapi kan nanti dikumulatif dengan yang lain-lainnya terkait kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, langkah-langkahnya gitu. Itu pun juga kalau langkah-langkah misal teman-teman ada yang kelupaan, bagi saya juga enggak masalah gitu loh. Jadi tidak akan berpengaruh di kelulusan, itu hanya berpengaruh di nilai. Jadi nilainya mungkin tidak bisa maksimal gitu. Karena kan nanti para penguji pasti akan punya yang namanya rubrik penilaian. Di situ kan ada beberapa komponen. Oh, kalau komponen ini memenuhi, berarti dicentang yang poin 4 misalnya. Oh, ini kurang terpenuhi nih, berarti di poin 3. Oh, ini nggak ada ini, berarti poin 1. Dan seterusnya. Dan nanti kan akan ditotal. Nah, secara total itu, ya saya yakin nilai teman-teman pasti masih akan di angka KKM lah. Nggak mungkin di bawah KKM. Jadi, pokoknya teman-teman harus tenang ya. Kata kuncinya adalah selama berkas teman-teman tuh bisa dilihat
dipastikan bisa dilihat oleh para penguji, sudah dipastikan mengunggah dengan unggahan file yang tidak salah dan bisa dilihat, ya insya Allah penguji pasti bisa lah memberikan nilai yang setidaknya itu di atas KKM gitu. Terlepas dari teman-teman nanti, misalnya kalau pengen dapat nilai maksimal, ya silakan monggo. Sesuaikan dengan arahan, aspek kriteria penilaian yang maksimal, yang sempurna silakan. Kalau mau take lagi sampai hasilnya sempurna juga silakan. Kalau misal teman-teman punya mindset yang harus perfeksionis gitu, ya silakan. Tapi kalau teman-teman udah capek dengan take berkali-kali tapi hasilnya tetap sama, ya sudahlah, diunggah aja lah. Kalau saya pribadi gitu. Karena teman-teman saya juga dulu begitu. Jadi misalnya nih ada teman saya yang dari Jambi, di situ daerah mana saya lupa namanya, dia itu di daerah pegunungan yang fasilitasnya itu untuk IT itu sangat susah gitu. Dan akhirnya dia mengajar tanpa fasilitas IT, jadi dia tidak ada aspek secara PCK gitu. Dan nggak masalah dia lulus. Mungkin untuk poin aspek PCK, dia mendapatkan nilai rendah karena dia tidak menggunakan itu. Tapi kan masih ada kegiatan yang lainnya. Ada kegiatan di mana dia membuka kelas, kemudian mengabsen kelas, cek kehadiran, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, berdoa, ice breaking, dan lain sebagainya, mengajar dengan sintak model yang digunakan, dan sebagainya. Artinya, ya tidak se-ekstrim itu kalau ada satu atau dua komponen yang kelupaan langsung nggak lulus, ya enggak lah. Ada hal-hal yang lain yang akan mempengaruhi nilai-nilai itu yang akhirnya nanti akan ditotal secara kumulatif. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu was-was lagi yang sudah merasa lelah dengan take berkali-kali dan hanya itu yang bisa dilakukan, ya udah unggah aja. Yang jelas pastikan video yang diunggah, file yang diunggah termasuk RPP itu bisa dilihat oleh pengujinya. Itu yang paling penting, karena yang sering terjadi ketidaklulusan itu terjadi ketika file itu tidak bisa dibaca oleh para penguji karena memang belum di-set sama si pesertanya. Jadi ketika ngunggah di drive, itu pengaturan aksesnya masih akses dibatasi, jadi langsung asal copy link aja ditaruh di unggahan UKIN-nya, ya akhirnya orang yang ngeklik link tersebut termasuk pengujinya ya nggak bisa baca karena aksesnya masih dibatasi. Jadi silakan yang paling diperhatikan itu. Selama ada berkasnya, filenya dan tidak salah, pasti akan dapat nilai lah, setidaknya di atas KKM lah ya. Jadi itu yang bisa saya bahas di sini untuk membuat teman-teman lebih tenang, tidak kepikiran lagi. Jadi banyak poin-poin, banyak aspek-aspek kriteria yang akan dinilai para penguji. Jadi bukan berarti teman-teman lalai di salah satu atau salah dua komponen tiba-tiba nggak lulus, ya nggak se-ekstrim itulah. Ada beberapa kriteria lain yang akan mendukung hasil dari nilai teman-teman nanti yang tentunya nilainya pasti saya yakin pasti akan di angka-angka KKM atau di atasnya lah. Yang jelas nilai 75, nilai 100 itu sama-sama lulusnya, nggak ada perbedaan. Di ijazah teman-teman nanti, maksudnya di sertifikat pendidikan nanti, teman-teman nanti sertifikatnya juga nggak akan berbunyi nilai, dia hanya berbunyi sertifikat gitu aja, dan tidak akan pengaruh di tunjangan teman-teman. Jadi mau yang dia itu hebat, perfeksionis, nilainya selalu 100, dan yang ada dia itu pokoknya ngumpulin ya udah nilainya 75, tetap sama, tunjangan mereka tetap sama secara feedback sebagai guru profesi dan bunyi sertifikatnya juga sama. Jadi nggak perlu takut lagi karena saya yakin PBG kali ini lebih memudahkan para pesertanya. Terbukti sudah nggak ada pretest lagi. Teman-teman bisa langsung jadi mahasiswa PPG, belajarnya juga lebih simpel dari PMM, tidak berbulan-bulan seperti dulu tapi hanya 1 bulan. Ada juga guru tertentu yang mungkin berbulan-bulan tapi tidak seribet dulu. Kalau dulu itu kalau bikin tugas selalu ada dosen yang mengoreksi dan lain sebagainya, ada revisi dan lain sebagainya. Kalau sekarang kayaknya teman-teman lebih dipermudah lah. Jadi tidak ada lah ceritanya mungkin penilaian yang se-ekstrim itu kayaknya enggak ada lah. Dan saya tidak pernah menjumpai begitu ya. Jadi nggak usah takut bahwa UKIN saya pribadi, kalau teman-teman nonton video UKIN saya itu kan harusnya kan minimal 30 menit, maksimal 40 menit. Tapi video saya itu nggak sampai 30 menit dan saya lulus-lulus aja gitu. Jadi nggak perlu takut lagi lah. Yang penting teman-teman sudah mengumpulkan tugas dan insya Allah semuanya akan beres dan lulus semuanya. Jadi tidak perlu panik lagi, tidak perlu overthinking lagi. Teman-teman harus lebih tenang ya untuk menyambut kelulusannya nanti. Terima kasih sudah menonton video ini dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bisa membantu untuk menenangkan teman-teman semuanya yang mungkin lagi dalam keadaan overthinking atau panik. Terima kasih, jumpa lagi video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.